Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Krio. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Tobuali. Sebelum podcast ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fisiopera sebagai host dan di sebelah kanan saya sudah hadir bintang tamu kita yaitu Dr. Muhammad Maulana Efri, SPK FR, MM, IVOKA, CHT, CSHT. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Umum Daerah Kreo Panting. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi sahabat Krio. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya dok sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Iya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai apa itu rehabilitasi medik dan peran dalam pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai rehabilitasi medik ini ya dok ya. Iya, betul. Kalau di kalangan masyarakat kita mungkin lebih umumnya dikenal dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, spesialis kandungan, dan dokter spesialis bedah. Namun belum begitu familiar kayaknya dok dengan rehabilitasi medik. Nah, mungkin di sini dokter bisa menjelaskan dok mengenai apa itu rehabilitasi medik. Silakan dok. Iya. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi ya bahwasannya kalau di masyarakat kita lebih mengenal dokter-dokter yang tadi disebutkan ya. Jadi memang dokter rehabilitasi medik ini tergolong baru di masyarakat, tetapi sebenarnya itu suatu ilmu yang lama ya. Jadi dokter rehabilitasi medik adalah ya profesi keilmuan medis yang mempunyai keahlian khusus yang menangani ya masalah fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh kondisi sakit, penyakit ataupun cedera melalui intervensi medik, kemudian keterapian fisik dan juga rehabilitasi untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana mengusahakan seorang yang sakit itu bisa kembali pulih, memperoleh fungsi yang optimal. Seperti itu kira-kira rehabilitasi medik. Nah, jadi yang sering kita dengar juga gini dok, sering kan pasien itu sering bilang, oh ini dokter fisioterapi ya. Jadi sebenarnya sama nggak dokter fisioterapi sama dokter rehabilitasi medik itu? Oh iya, ya seringkali di masyarakat bilang, oh dokter rehab medik itu dokter fisioterapi. Nah sebenarnya itu pernyataan yang kurang tepat. Jadi sebenarnya ya rehabilitasi itu terdiri dari banyak tim. Ya, jadi kita memberikan pelayanan rehab itu secara komprehensif melibatkan berbagai tenaga medis. Jadi kita di sini bekerja dalam tim. Jadi tim-timnya terdiri dari bisa jadi ada perawat rehabilitasi, fisioterapi, kemudian terapis bicara, terapis okupasi, kemudian pegawai pekerja sosial medik, psikolog dan juga bagian ortotis dan prostetis. Nah, jadi di sini ya fisioterapi itu berbeda ya dengan rehabilitasi. Jadi intinya fisioterapi merupakan bagian dari tim rehabilitasi medik. Seperti itu, Bu Vera. Oh, jadi gitu ya dok ya. Berarti dalam satu tim ini mereka harus dalam arti kata harus kompak gitu ya, iya, dok, betul. Ya, untuk menangani suatu kasus. Betul. Sama dokternya, sama tenaga-tenaga disiplin ilmu lainnya juga ya dok. Iya, ya? betul. Nah kemudian ini mungkin ada yang berpikiran juga dok, layanan rehabilitasi medik itu seperti layanan rehabilitasi narkoba, benar nggak itu dok? Mungkin bisa dokter jelaskan layanan rehabilitasi medik itu seperti apa ya? Iya, oke. Jadi layanan rehabilitasi narkoba itu jelas berbeda dengan layanan rehabilitasi medik ya. Jadi kalau layanan rehabilitasi narkoba itu sebagai penanggung jawabnya adalah dokter spesialis jiwa. Tapi kalau layanan rehabilitasi medik itu layanan yang memberikan ya penanganan terhadap gangguan fisik dan fungsional ya. Jadi dengan tujuan tadi ya agar si pasiennya ini mencapai suatu kondisi yang optimal
ya, kondisi optimal akibat penyakit atau sisa dari penyakitnya. Nah, jadi berbeda dengan layanan narkoba tadi, ya. Jadi di sini ya kata kuncinya adalah layanan rehab medik itu layanan yang memberikan pemulihan. Ya, pemulihan dari apa? Pemulihan dari keadaan sakit, keadaan cedera, ya, sehingga nanti dia kembali lagi ya menjadi masyarakat, di tengah masyarakat dengan fungsi yang optimal, ya, seperti itu kira-kira. Terus ini dok, berarti apa itu dok gangguan fisik dan fungsional itu dok? Bisa dijelaskan contohnya? Oh ya, nah jadi dalam rehabilitasi medik ya itu ada ada 3 istilah. Jadi yang pertama adalah impairment atau hendaya, kemudian ada disability, ya, disability, dan ketiga adalah handicap. Nah, apa itu impairment? Ya, impairment adalah ya ketidaknormalan, ya, atau hilangnya fungsi, ya, anatomi, psikologis, ya. Jadi lebih mengarah ke gangguan fisiknya. Nah, contoh impairment apa? Contoh impairment itu misalnya ya lemah anggota gerak, misalnya karena dia stroke, kakinya tidak bisa diangkat. Nah, itu impairment. Kemudian misalnya dia kakinya kesemutan, ya, rasa kesemutan itu impairment. Kemudian sendinya kaku, ya, kaku sendi itu juga impairment, ya. Nah, tapi kalau gangguan fungsional tadi kan ada gangguan fisik dan fungsional. Nah, kalau gangguan fungsional itu mengarah pada tadi definisi kedua dan ketiga, yaitu disability dan handicap. Nah, apa itu disability? Disability adalah keterbatasan seseorang untuk melakukan performance-nya, ya. Jadi karena ada impairment-nya tadi, ya, karena ada hendayanya tadi, misalnya dia lemah anggota geraknya sehingga dia tidak bisa berjalan. Nah, berjalan itu masuk dalam kategori disability. Jadi disability contohnya berjalan, berlari, melompat, ya. Nah, itu masuk dalam disability. Sedangkan handicap, ya, handicap itu merujuk pada keterbatasan seseorang dalam menjalankan perannya. Nah, akibat dari impairment-nya tadi, ya, seseorang tersebut tidak bisa mencari nafkah lagi, misalnya, ya, misalnya yang tadi dia bekerja sebagai petani, ya, harus mencangkul, ya. Nah, jadi dia tidak bisa. Jadi perannya, ya, sebagai petani itu menjadi terganggu. Nah, itu, ya. Jadi handicap itu seperti itu, lebih ke arah keterbatasan melakukan perannya. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya dok. Nah, terus ini dok, apa saja penyakit atau kelainan yang bisa ditangani oleh rehabilitasi medik ini dok? Contohnya dok. Oh iya, jadi sebenarnya yang bisa ditangani oleh rehab medik ini banyak sekali ya Bu Vera, ya. Ya, jadi yang pertama mulai dari misalnya kasus penyakit dan kelainan pada otot dan tulang, ya. Jadi kita bisa menangani masalah misalnya cedera, ya, apakah mulai dari patah tulang, kemudian ada amputasi, kemudian cedera otot, ligamen, tendon, dan juga pada penyakit degeneratif yang lain, ya, misalnya pada kasus pengeroposan tulang, ya, osteoporosis, kemudian pada kasus pengapuran tulang, ya, osteoartritis, ya, kemudian pada kasus penyempitan tendon, ya, impingement, ya, pada kasus misalnya bahunya nggak bisa digerakkan, ya, ada suatu kapsul, ya, kapsulitis, ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali. Itu dari itu saja baru, ya. Kemudian dari yang lain juga banyak, ya. Kemudian contohnya dari kasus yang lain misalnya penyakit atau kelainan yang pada anak juga, ya, kita juga bisa, ya. Contohnya pada anak-anak yang keterlambatan, ya, jadi ada gangguan keterlambatan, ya, pertumbuhan, ya, yang mestinya
di usia 1 tahun dia sudah mulai berdiri, berjalan, dia tapi tidak bisa berjalan. Nah, itu kita bisa bantu ya, memfasilitasi, menstimulasi agar anaknya bisa berjalan. Ya, kemudian anak yang terlambat bicara, speech delay. Nah, Bisa itu juga ya, Dok. ya, itu juga bisa. Ya, jadi anak-anak yang belum bisa bicara, ya, belum bisa membentuk kalimat, nah itu bisa diterapi ya. Kemudian juga pada gangguan perilaku anak ya. Jadi apalagi zaman sekarang ya, kedua orang tuanya itu seringkali sibuk dengan aktivitas sendiri ya, sehingga stimulasi tumbuh kembang anak itu kadang berkurang ya, sehingga anaknya nanti bisa jadi ada gangguan perilaku, misalnya seperti autisme, jadi anaknya menjadi autis ya, ada ASD, kemudian atau dia menjadi hiperaktif ya, ADHD seperti itu. Atau juga pada gangguan anak yang misalnya susah belajar ya, pada kasus-kasus disleksia, disgratia ya. Nah, itu juga bisa kita tangani di rehab medik. Kemudian pada kasus-kasus jantung paru juga bisa ya, pada pasien-pasien yang post CABG ya, post operasi jantung ya. Jadi bagaimana dia setelah operasi jantung, mungkin dia takut untuk beraktivitas lagi ya, sehingga dia harus diberikan pelatihan ya yang sesuai agar dia nanti tepat ya, dia bisa kembali lagi seperti semula. Kemudian pada pasien-pasien yang gagal jantung juga, pada pasien yang PPOK yang terlalu banyak merokok ya, kemudian pada pasien asma juga bisa kita tangani ya. Kemudian pada kasus-kasus pada lansia juga bisa ya. Jadi pada kasus orang tua yang sudah mengalami demensia ya, kemudian atau Alzheimer seperti itu juga bisa kita terapi di rehabilitasi medik ini. Bahkan saat ini ya, rehabilitasi medik itu ilmunya makin lama makin berkembang ya. Bahkan sudah ada yang namanya rehab untuk infertil bahkan ya. Jadi pada kasus-kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan, belum mempunyai keturunan, nah itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan rehab infertil ya. Nah itu ya, jadi sampai saat ini ilmunya terus berkembang. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya rehab medik itu sangat luas sekali, Ibu Vera ya, bisa ditangani ya. Oke. Ya, jadi kasusnya sangat banyak sekali ya, Dok ya. Nah, kalau di rumah umum daerah Kriyo Panting ini, Dok, selama dokter bertugas di sini, kasus apa saja yang paling banyak ditemui, Dok? Nah, untuk di Kriyo Panting ini ya, ada 3 kasus besar yang paling sering saya hadapi. Jadi yang pertama adalah nyeri punggung bawah. Ya, jadi nyeri punggung bawah ini di sini banyak sekali. Ya, apakah itu disebabkan, yang paling banyak itu disebabkan karena pengapuran ya. Jadi ada spondilosis ya. Jadi pada tulang belakangnya itu sudah mulai ada pengapuran ya. Kemudian ada juga yang disebabkan karena radang pada sendi tulang belakangnya ya, spondiloartrosis. Atau juga bisa ada pasien yang disebabkan karena tulang belakangnya itu bergeser, spondylolisthesis. Ya, ada yang penyempitan juga banyak ya. Jadi celah sendinya menyempit sehingga terjadi penekanan pada radiksnya atau pada miomnya, itu juga banyak. Ya. Nah, itu yang pertama ya, jadi nyeri punggung bawah. Yang kedua, kasus yang kedua yang paling banyak adalah nyeri lutut di sini. Ya. Jadi nyeri lutut ya yang disebabkan oleh osteoartritis ya, OA genu di sini. Nah, itu juga banyak. Dan yang ketiga itu adalah kasus kelemahan anggota gerak akibat stroke. Nah, ini juga banyak. Ya, jadi 3 ini yang paling sering saya hadapi di rumah sakit Kriyo Panting ini ya. Ya, jadi ini, Dok, mungkin ini pasien juga kan banyak yang masih bingung ya, kalau untuk penanganan rehabilitasi medik itu seperti apa, apakah pakai alat, apakah suntik, apakah gimana gitu, Dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Iya. Alatnya mungkin apa saja yang udah ada di Rumah Sakit Umum Kriyo Panting ini, Dok? Ya, jadi rehabilitasi medik itu seni ya. Jadi seni dalam mengobati ya. Jadi kita itu
banyak senjata, ya. Nah, tapi untuk mengurangi nyeri kita memakai modalitas alat, ya, modalitas alat. Nah, alat yang kita punya di sini, yang pertama kita punya TENS namanya, ya. Di TENS itu kepanjangan dari transcutaneous electrical nerve stimulation. Nah, jadi kalau TENS ini alat terapi, ya, yang menggunakan arus listrik untuk mengurangi nyeri. Jadi pada pasien-pasien yang nyerinya, ya, itu skalanya di atas 7, itu kita bisa gunakan, ya. Jadi bagaimana pemakaiannya, nanti alatnya itu, ya, pada bagian yang nyeri itu akan ditempeli suatu kayak pad, ya. Di pad nanti dialiri arus listrik, ya. Kemudian arus listrik itu nanti akan menghambat, ya, mensensitasi saraf sehingga dia akan mengubah persepsi nyerinya. Jadi nyerinya nanti berkurang. Nah, biasanya kalau TENS itu lama terapinya, ya, sekitar 10 sampai 20 menit, ya. Nah, itu. Kemudian ada juga kita punya NEMES, ya. NEMES itu neuromuscular nerve stimulation, ya, muscular, ya, nerve stimulation, ya. Nah, sebenarnya NEMES ini, ya, hampir sama dengan TENS tadi, ya. Biasanya merupakan gabungan, ya. Cuma bedanya adalah kalau TENS tadi, ya, jadi TENS itu dia targetnya ke sel saraf sensorik karena dia tujuannya untuk mengurangi nyeri. Tapi kalau NEMES ini, ya, targetnya adalah pada saraf motorik karena biasanya dipakai untuk menstimulasi saraf dan juga otot, ya. Biasanya dipakai untuk pasien-pasien yang misalnya tadi lemah anggota gerak, ya, sehingga kita mau menstimulasi agar ototnya tadi yang akibat stroke-nya tadi itu, ya, bisa kita simulasi, ya, untuk bergerak. Nah, itu. Nah, untuk penggunaan NEMES itu sendiri sama, kurang lebih sekitar 20 menit, ya. Kemudian di sini kita juga punya alat untuk mengurangi nyeri IRR, infrared radiation, ya. Jadi IRR ini, ya, alat terapi yang menggunakan sinar merah, ya. Jadi tujuannya nanti, ya, untuk memberikan efek relaksasi, kemudian dia merangsang pengeluaran endorfin sehingga dapat mengurangi nyeri. Nah, pemakaiannya juga sama, nanti pada bagian yang sakit akan diberikan penyinaran, ya, pada jarak 45 sampai 50 cm, ya, selama sekitar 20 sampai 30 menit, ya. Nanti baru pasiennya akan merasakan efek, ya, pengurangan nyeri tersebut, ya. Kemudian kita juga punya di sini ultrasound diatermi, ya, US, ya. Di ultrasound diatermi ini adalah alat terapi yang menggunakan, ya, gelombang suara ultrasound, ya. Jadi gelombang suara ini nanti, ya, akan dipancarkan, ya, ke jaringan sehingga akan memberikan efek pemanasan, ya. Jadi yang pada intinya nanti akan memperbaiki struktur jaringan yang rusak, ya. Jadi untuk penggunaannya nanti pada bagian yang nyeri itu akan diberikan gel, kemudian nanti ditempeli dengan transdusernya, ya. Kemudian akan ada nanti keluar gelombang, ya, gelombang suara tadi, sehingga gelombang suara tadi mempengaruhi jaringan yang pada akhirnya akan memperbaiki struktur, ya, jaringan yang rusak tadi, ya. Nah, untuk ultrasound itu biasanya bervariasi lama terapinya, ya, tergantung dari intensitas dan juga frekuensinya, ya. Jadi tapi rata-rata sekitar 5 sampai 30 menit lah, ya. Nah, kemudian kita juga punya alat yang terbaru di sini, ya, itu SWD, ya, short wave diathermy, ya. Short wave diathermy itu adalah alat terapi yang menggunakan energi gelombang elektromagnetik. Kalau tadi US gelombang suara, kita yang ini elektromagnetik. Jadi cara kerjanya juga sama, ya. Jadi dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang nanti akan mempengaruhi jaringan tubuh yang pada akhirnya dapat memperbaiki struktur jaringan yang rusak.
Nah, SWD ini biasanya dipakai selama 20 menit. Nah, jadi seperti itu kira-kira modalitasnya yang kita punya di sini. Oke, baik. Ini cukup lengkap ya, sahabat Krio ya. Sahabat Krio. Jadi untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Krio Panting itu alhamdulillah ya dok ya. Perlahan sudah mulai dilengkapi gitu ya dok ya. Iya. Nah, kemudian ini dok, mungkin kan selain menggunakan alat gitunya, selain menggunakan alat rehabilitasi medik ini, apakah ada metode lain juga dok? Soalnya saya pernah lihat di TV itu dok, ada pakai hipnoterapi juga gitu dok. Oh iya. Oleh dokter spesialis rehab mediknya dok. Oh iya, oke. Nah, jadi yang sebagaimana tadi sudah saya katakan ya, jadi rehab medik ini kita punya banyak senjata ya, tidak hanya melalui alat tadi ya. Kita bisa menggunakan latihan ya, terapi fisik ya. Jadi pada beberapa pasien ya, biasanya kita lakukan terapi fisik juga. Jadi pada pasien-pasien misalnya yang tadi frozen shoulder ya, setelah kita kasih diatermi, kemudian nanti kita manipulasi shouldernya. Jadi ada terapi fisiknya juga. Nah, kemudian kelebihannya kita di sini ya, kita juga ini karena kebetulan saya itu peminatannya di hipnorehabilitasi. Nah, jadi pada pasien-pasien yang nyeri kronik ya, jadi nyeri kronik itu artinya nyerinya tidak hanya pada strukturnya saja, tapi sudah ada keterlibatan ya psikologisnya, sehingga ya tidak bisa kita hanya mentreat si kelainan strukturnya, tapi kita juga harus mengubah psikologisnya, mengubah mindsetnya. Nah, jadi di sini ya saya bisa menggunakan hipnoterapi untuk memanajemen nyerinya ya. Jadi kita nanti bisa bantu ya untuk mengubah mindsetnya, pikiran bawah sadarnya, sehingga nyerinya bisa berkurang ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini dok, selama dokter bertugas di sini, apa kelebihan dan kekurangan dalam pelayanan rehabilitasi medik ini dok? Nah ya, nah kelebihannya di sini ya, kita punya program inovatif ya, namanya Meresi Cikar ya. Jadi Meresi Cikar itu melalui telerehabilitasi ciptakan lansia aktif dan produktif. Wow, berarti keren ya dok. Iya. Penting sudah memiliki inovasi juga khususnya di bagian rehabilitasi medik ya dok ya. Iya, jadi dengan program Meresi Cikar ini pasien yang rumahnya jauh, misalnya di pulau mana gitu ya, yang mungkin terkendala dengan transportasi waktu ya, jadi kita bisa atasi dengan ini tadi, dengan telerehabilitasi. Jadi kita memanfaatkan teknologi sosial media ya, agar bisa kita lihat ya kondisi pasiennya seperti apa kita. Jadi kita akan memberikan penanganan sementara untuk pasien tersebut ya, gitu. Kemudian kalau kekurangannya paling ya ini ya, saat ini kita belum punya tenaga terapis bicara, terapis okupasi ya. Jadi mungkin kedepannya manajemen bisa memfasilitasi, menyediakan ya, karena untuk kasus-kasus speech delay tadi ya, untuk kembali kerja back to work itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga terapis bicara dan terapis okupasi itu ya. Selebihnya sih saya rasa cukup untuk rehab dasar untuk di rumah sakit RSUD Krio Panting ini ya. Nah, jadi gitu ya sahabat Krio, silahkan dimanfaatkan untuk inovasi dari Rumah Sakit Umum Krio Panting, yaitu inovasi Meresi Cikar, dimanfaatkan ya dok ya. Iya betul. Mumpung bisa konsultasi online lewat ini HP atau laptop gitu ya dok ya. Iya, bisa betul. bicara langsung sama dokter spesialisnya ya dok ya. Iya, jadi betul. penanganannya juga lebih tepat gitu. Iya betul. Nah, kemudian di sini mungkin sebelum kita tutup acara podcast kita kali ini dok, ada harapan atau pesan-pesan sebagai dokter rehabilitasi medik di Rumah Sakit Umum Daerah Krio Panting ini dok? Iya, oke. Jadi harapannya semoga ya pelayanan rehab yang kita berikan ini menjadi jawaban ya bagi permasalahan gangguan fisik dan juga fungsional ya
yang dialami oleh masyarakat terutama di Kecamatan Payung ini ya. Jadi semoga kita bisa memberikan pelayanan terbaik, kemudian yang jelas nanti bisa menurunkan atau angka kesakitan, kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Kemudian harapannya juga semoga rehabilitasi medik di RSUD Kriyopanting ini bertambah maju ya, bertambah mungkin fasilitasnya ya, prasarananya ya, dan juga yang jelas yang tadi ya Bu Vera ya, mungkin ada penambahan tenaga untuk tenaga terapis bicara, terapis okupasi itu. Nah, untuk pesannya yang terakhir untuk sahabat Krio tentunya ya, jadi optimalisasi fungsi ya itu dapat meningkatkan kualitas hidup. Artinya ya, jangan ragu ya untuk datang ke RSUD Kriyopanting untuk mengkonsultasikan permasalahan fisik dan fungsi ya, sehingga ya hidup kita bisa menjadi lebih bermakna, lebih berkualitas. Ya, saya tunggu di sini sahabat Krio ya. Sampai jumpa lagi. Oke, baiklah Dok. Nggak terasa ya Dok ya, bincang-bincang kita udah hampir 1 jam Dok. Iya. Nah, harapan kita semoga dengan podcast kita kali ini dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat ya Dok ya. Iya. Nah, semoga juga ini dapat memberikan jadi amal kebaikan untuk kita semua Dok. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Dok atas waktunya sudah bisa menghadiri acara podcast kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, nyaman, gesit dalam pelayanan. Bye bye. Bye bye.